Ada satu tools lagi di MATLAB yang bisa kita gunakan untuk analisis kestabilan. Kita ingat waktu kita belajar Routh-Hurwitz kita gunakan untuk analisis kestabilan sistem, ya, untuk analisis kestabilan sistem untuk sistem-sistem yang memiliki orde lebih dari 2. Contoh sistem yang seperti ini. Bagaimana menganalisis sistem seperti ini? Yang di atas sistem stabil, yang di bawah sistem tidak stabil. Bagaimana menganalisisnya? Kita gunakan Routh-Hurwitz. Ya. Demikian juga sistem yang seperti ini. Ya. Kita lihat di sini sistem loop tertutup seperti ini. Kita buat fungsi transfernya CS per RS adalah seperti ini. Kita lihat di sini orde 5. Kita gunakan rumus apa untuk menganalisis akar-akar dari orde 5 ini? Sulit. Kalau untuk orde 2 kita bisa gunakan rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A untuk mendapatkan akar-akar dari bagian penyebut atau numeratornya ini, yang namanya akar-akar persamaan karakteristik. Silahkan Anda nanti baca lagi penjelasan yang tentang Routh-Hurwitz 1 plus GSHS sama dengan 0. Inilah akar-akar persamaan karakteristik sistem. Bagaimana menganalisis ini? Orde 5, orde 4, mungkin orde 10. Kita gunakan Routh-Hurwitz untuk menganalisisnya. Tapi Routh-Hurwitz hanya bisa mendeteksi apakah ada berapa akar-akar di sebelah kiri sumbu imajiner, di sebelah kanan sumbu imajiner, dan di sumbu imajiner. Itu yang bisa kita lakukan dengan analisis Routh-Hurwitz. Dari pengetahuan tentang ada berapa akar-akar di sebelah kanan sumbu imajiner, kita bisa tahu bahwa sistem tidak stabil. Karena sistem stabil jika semua akar-akarnya ada di sebelah kiri sumbu imajiner. Nah, tetapi kalau kita gunakan MATLAB, ada satu perintah MATLAB yang bisa kita gunakan untuk menghitung akar-akar dari sistem ini, yaitu perintah Routh. Nah, ini saya tulis saja langsung di command window Routh seperti ini. Routh dalam kurung siku, akar-akar yang ingin kita cari, misalkan itu S pangkat 5, kita tulis saja 1, lalu 28, 284, ya, 1, S pangkat 5 tambah 28, S pangkat 4 tambah 284, S pangkat 3 ditambah 1232, S kuadrat, 1232 S kuadrat ditambah 1930 S ditambah 20. Jadi kita tuliskan saja suku-suku polinomial dari akar-akar yang ingin kita cari, dan voila, kita bisa dapatkan sini akar-akarnya min 9,7992, min 84517, min 5,6, dan min 4, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari sini berarti akar-akar persamaan karakteristik sistem itu semua berada di sebelah kiri sumbu imajiner, yang berarti sistem stabil. Kalau kita analisis menggunakan metode Routh-Hurwitz, pasti kita bisa mendapatkan bahwa tidak ada perubahan tanda di kolom pertama tabel Routh-Hurwitz. Itulah gunanya kita menggunakan sistem ini. Contoh lagi, kita lihat di sini. Ya, di sini kalau kita lihat,
ini berarti GS per 1 plus GSHS akan menghasilkan bagian numeratornya adalah S pangkat 3 ditambah 2S kuadrat, S pangkat 3 ditambah 2S kuadrat ditambah 3S kuadrat, 3S kuadrat ditambah 2S ditambah 3 ya, GS per 1 plus GSHS ya. Dan yang ini kita bisa mendapatkan S pangkat penyebutnya S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat ditambah 2S ditambah 7 ya, 7 per S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat tambah 2S tambah 7 ya, di sini 3. Kalau kita lihat persamaan karakteristik, akar-akar persamaan karakteristik yang harus dicari adalah ini S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat tambah 2S tambah 3. Untuk yang di bawah ini, disinilah bisa kita tentukan sistem stabil atau tidak stabil ya. Kita masukkan saja, kita coba yang di atas berarti sini 1 3 2 3, kita masukkan ke MATLAB roots 1 3 2 3. Nah, kita bisa lihat di sini kita bisa lihat di sini akar-akar dari sistem ini adalah semua di sebelah kiri sumbu imajiner, minus 2,67, minus 0,1642, minus 0,1642 plus J dan seterusnya ya. Itu berarti sistem stabil sesuai dengan yang kita lihat di sini, sistem stabil. Bagaimana dengan yang sistem bawah? Kenapa dibilang tidak stabil? Kita coba saja di MATLAB ya, roots 1 3 2 7 ya, angka 7 kita bisa dapatkan. Saya full screen dulu. Nah, ini kita bisa dapatkan roots untuk sistem yang mempunyai karakteristik sistem 1 3 2 7. Kita bisa lihat di sini dia memiliki dua akar di sebelah kanan. Kalau kita buktikan dengan metode Routh-Hurwitz, pasti di kolom pertama tabel Routh-Hurwitz ada dua perubahan tanda jika kita analisis sistem yang di bawah ini dengan metode Routh-Hurwitz. Jadi sistem ini kalau kita analisis dengan metode Routh-Hurwitz atau kita analisis ininya saja dengan metode Routh-Hurwitz, pasti di sini kita akan mendapatkan dua akar di sebelah kanan sumbu imajiner yang menyebabkan sistem tidak stabil. Demikian tools yang sangat powerful sebenarnya untuk analisis sistem stabil atau tidak stabil, yaitu dengan mencari akar-akar persamaan sistem untuk orde lebih dari 2. Silahkan bisa Anda gunakan semaksimal mungkin. Terima kasih.